Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini insyaallah kita mengulangi sedikit ya tentang apa yang sudah kita jelaskan berkalian dengan tayammum ya. Yang kita mulai dari pengertian tayammum ya. Menurut bahasa adalah bermaksud atau menyengaja, sedangkan menurut istilah tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu yang bersih dengan niat bersuci. Itu pengertian ya. Selanjutnya hukum bertayammum. Hukum bertayammum adalah wajib jika tidak mendapatkan air atau tidak boleh menggunakan air untuk bersuci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, untuk melakukan sesuatu yang wajib. Ya, jadi hukumnya wajib jika yang kita mau lakukan itu adalah perkara wajib. Dan hukumnya sunnah jika digunakan untuk sesuatu yang sunnah. Dalil tentang disyariatkannya tayammum adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya panjang ya, dari awal tentang wudu ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Nah, kemudian bertalian dengan tayammum, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, maka usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian daripadanya. Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan dijadikan bumi bagiku ya masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dua dari dalil tentang tayammum. Nah, selanjutnya ini perkara yang baru ya, karena yang kemarin itu yang tadi kita baca adalah sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu sebenarnya. Kapan kita boleh bertayammum? Nah, kita boleh bertayammum apabila ya kita tidak mendapatkan air setelah berusaha mencari. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung tayammum gitu. Ya, padahal tidak ada usaha gitu. Ya, seperti yang biasa terjadilah di masjid kita ini, air tidak mengalir, sudah tayammum bahan. Ya, padahal belum berusaha cari. Padahal di sebelah kiri kanan masjid kita ini banyak ya, banyak air. Nah, untuk berwudu itu 1 gelas air mineral itu cukup. Ya. Berapa sih harganya itu? Ya, kecuali kalau mau buang air kecil juga, apalagi mau buang air besar, emang nggak cukup lah. Tapi sudah kita jelaskan ya, kalau tidak ada air lalu kita mau beristinja ya, atau kalau tidak ada air kita beristijmar ya, bersuci dengan menggunakan selain air. Nah,
Itu yang pertama. Jadi ketika kita tidak mendapatkan air, ya, setelah kita berusaha mencari. Yang kedua, apabila tidak mampu menggunakan air, sekalipun ada air. Jadi sekalipun ada air, tapi kita tidak mampu menggunakan air itu. Misalnya orang sakit yang tidak mampu berwudu. Ya. Kira-kira ini jawaban dari pertanyaan tadi. Atau tidak ada yang bisa membantunya untuk berwudu. Ya, jadi dia mampu berwudu sebenarnya, tapi karena ya, kalau orang sakit biasanya diinfus atau ada beberapa yang melekat di badan itu tidak bisa berwudu sendiri. Nah, ini kalau tidak mampu dan tidak ada yang bisa membantunya untuk berwudu, maka ya, dia boleh bertayamum. Yang ketiga, apabila khawatir jika menggunakan air dapat memudarati. Nah, misalnya tadi sakit, ya, sebenarnya dia bisa berwudu, dia mampu berwudu, tapi kalau dia berwudu sakitnya bisa lebih parah, ya, bisa bertambah parah, maka dia boleh tidak menggunakan air. Yang keempat, apabila dalam kondisi sangat dingin yang bisa menyebabkan sakit, ya, bahkan bisa menyebabkan wafat, ya, meninggal, seperti contoh kasus yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada sahabat yang sekembali dari perang itu terluka di kepala di malam yang sangat dingin, kemudian dia meminta fatwa atau penjelasan dari para sahabat, adakah yang bisa memberikan, ya, jawaban bahwa saya boleh tidak mandi karena saya janabah ini. Semua menjawab tidak, junub ya harus mandi, ya. Lalu dia mandi, ya, yang akhirnya itu menyebabkan, ya, dia meninggal. Nabi mengatakan qataluhu, ya, qataluhu qatalahumullah, ya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, apabila seseorang berada di tempat yang jauh dan tidak memiliki air kecuali sedikit untuk keperluan minum, ya, atau masak. Nah, ini seperti yang berkalian dengan yang juga sudah kita jelaskan dalam masalah wudhu, ya, tentang sahabat yang bepergian dengan naik perahu, ya, dia punya persediaan air sedikit. Nah, kalau dia gunakan untuk berwudhu, ya, bisa tidak minum, ya, atau tidak bisa memasak. Nah, sehingga Nabi menjelaskan tentang air laut, ya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya, laut itu airnya suci, ya, dan bangkainya halal. Nah, itu diantara hal-hal yang membolehkan kita bertayamum. Jadi kalau tidak bisa berwudu, ya, karena dia tidak bisa bergerak untuk berwudu, atau kalau dia berwudu penyakitnya bisa tambah parah dan tidak ada yang bisa membantu dia untuk berwudu, maka dia boleh bertayamum. Nah, kemudian hikmah disyariatkannya tayamum. Di antara hikmah disyariatkannya tayamum adalah tayamum merupakan salah satu kekhususan buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya, ya, yang Allah syariatkan untuk meringankan. Ini salah satu hikmahnya, untuk meringankan dan untuk memudahkan apabila kita atau seseorang tidak mendapatkan air atau susah dan berat jika menggunakan air. Jadi salah satu hikmahnya adalah untuk meringankan dan memudahkan. Yang kedua, mencegah kemudaratan yang dapat terjadi apabila menggunakan air dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seperti sakit atau terlalu dingin, ya, dan sebagainya, seperti yang disebutkan tadi.
Yang ketiga, ya, jadi saya cukupkan 3 hikmah ini, agar tetap melakukan ibadah yang membutuhkan kesucian. Ya, jadi ibadah yang membutuhkan kesucian dan tidak berhenti atau tidak terputus meski tidak ada air. Jadi salah satu hikmah tayamum itu adalah agar ibadah kita tidak terputus, ya, karena tidak ada air. Jadi jangan beralasan karena tidak ada air maka saya tidak usah salat, karena salat harus berwudu, ya. Tidak. Jadi selain untuk meringankan, ya, juga untuk menghilangkan kemudaratan serta agar ibadah kita tidak terputus. Ya, jadi ada yang disebutkan oleh ulama, ya, selain debu yang berasal dari tanah atau pasir, ya, itu juga bisa digantikan dengan bedak, ya, powder yang tidak mengandung sesuatu yang bertentangan dengan, ya, dengan syariat. Ya, jadi kalau bedak, kita cari bedak yang tidak ada campuran, ya, campuran yang menghalangi kesucian. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tata cara bertayamum. Yang pertama, menepukkan kedua tangan ke tanah yang bersih atau yang sejenisnya. Ya, jadi caranya merapatkan kedua tangan, ya, telapak tangan ke tanah, itu yang pertama. Kemudian meniup kedua tangan, ya, atau bisa ditepuk seperti ini supaya kalau dia terlalu tebal, ya, bisa hilang sebahagian, supaya tidak belepotan, gitu. Ya, apa bahasa Bugisnya belepotan? Dampol lah. Ya, jadi bisa ditiup dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat dalilnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengusap wajah dengan kedua tangan, ya, sekali. Jadi tadi dirapatkan, kemudian ditiup atau ditepuk, kemudian langsung ke wajah, ya, lalu ke kedua tangan. Nah, caranya kedua tangan ini, telapak tangan kanan membasuh, ya, tangan kiri, tangan kiri membasuh tangan kanan dan tangan kanan membasuh tangan kiri. Nah, jadi wajah langsung. Dan ini wajib tayamum, gitu, ya, yaitu memulai dengan wajah, kemudian kedua tangan, dan berurut, ya, berurut dan bersambung, ya, tidak boleh ada jeda, ya, tidak boleh ada jeda. Jadi begitu diletakkan, diusap di wajah, kemudian langsung kedua tangan. Nah, jadi di sini juga membuat, ya, kita menguatkan pendapat yang sekali tepukan, ya, karena ada juga yang sekali untuk wajah, sekali untuk tangan, ya. Jadi selain dalil yang menjelaskan bahwa famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, ya, wa aidikum minhu, langsung dari satu tangan itu, ya. Jadi usap wajahmu dan kedua tanganmu daripadanya, dari tepukan tangan itu. Nah, jadi ini 4, ya, cara bertayamum, yaitu pertama meletakkan kedua tangan di pasir atau tanah yang bersih, kemudian mengusap wajah, ya, kemudian langsung ke tangan, ya, tangan kiri mengusap tangan kanan, ya, dan tangan kanan mengusap tangan kiri sampai di pergelangan saja, ya. Nah, itu karena ada juga yang mengatakan bahwa sekali untuk wajah, sekali untuk kedua tangan sampai ke siku. Nah, ini membutuhkan dalil, ya.
Dalilnya adalah umum yang mengatakan bahwa pertama mengkias kepada wudu. Wudu itu mencuci tangan sampai ke siku, ya. Tapi tidak ada kias dalam ibadah, khususnya ketika ada dalil yang menjelaskan dengan tegas bahwa Nabi melakukan begini, ya. Dan Nabi mencontohkan itu. Nabi mencontohkan seperti yang disebutkan, ya, dalam hadis, ya, daraba bikaffayhil arda wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Ya, jadi di sini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika beliau bertayamum, beliau memukulkan, ya, kedua telapak tangannya ke tanah, ya, al-ard, wa nafakha fihima, kemudian meniup keduanya, ya, setelah dia meletakkan itu, tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Kaf itu, ya, hanya bagian ini saja yang disebutkan, ya. Memang ada hadis yang disebutkan wa masaha bihima wajhahu wa yadaihi. Inilah yang dipakai nih, yadaihi itu, ya, ada yang mengatakan yadaihi itu dari tangan sampai ke siku. Ya, padahal kalau kita mau menyebutkan tangan itu, kalau mau disebut tangan seluruhnya dari ujung sampai ke bahu, ya. Jadi kita pakai apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini dijelaskan oleh Nabi, ya, ketika seorang sahabat janabah, lalu dia berguling-guling di tanah, ya, di pasir. Karena dia belum tahu bagaimana cara mandi, dan dia juga belum tahu cara bertayamum. Nah, sehingga dia melihat bagaimana binatang, ya, kalau dia habis berhubungan, ya, kucing misalnya, dia guling-guling di pasir, ya, atau gurab dia yang mandikan dirinya dengan pasir, yaitu burung gagak, ya. Biasa kita lihat itu kalau dia main di pasir gitu. Jadi di sini Nabi mengatakan, sekiranya kamu hanya melakukan seperti ini, lalu Nabi daraba bikaffayhil arda wa nafakha fihima wa masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Selanjutnya syarat-syarat tayamum. Yang pertama, niat. Ya, jadi syarat sahnya tayamum yang pertama berniat. Ya, kita berniat untuk bertayamum. Ya, kalau tidak bisa lafazkan bahasa Arabnya, ya, dalam hati melafazkan, ya, saya berniat bertayamum, ya, sebagai pengganti wudu, ya, atau sebagai pengganti mandi untuk mengangkat hadas kecil kalau dia berwudu, atau mengangkat hadas besar kalau mandi, ya. Jadi nawaitu tayammum li raf'il hadatsil asghar, ya, badalan minal wudu, atau, ya, pengganti dari wudu lillahi ta'ala, atau badalan minal ghusl, ya, in kanatil janabah, ya, kalau dia junub. Nah, lillahi ta'ala, kalau tidak bisa dilafazkan dengan bahasa, dalam hati diniatkan bahwa saya berniat tayamum untuk, ya, sebagai pengganti wudu, ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, kalau dia junub untuk menghilangkan hadas besar. Jadi itu yang pertama, niat. Ya, kenapa, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, innamal a'malu binniyat, ya. Jadi semua amal itu harus ada niat. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu diberi pahala tergantung niatnya. Nah, jadi kalau tidak berniat maka tidak sah, ya, tidak sah tayamumnya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti yang kita sebutkan dalam wudhu kemarin, bahwa kalau kita berwudu kalau tidak berniat, ya, maka bisa jadi wudu itu hanya sebagai, ya, alat untuk merefresh badan kita,
ya, untuk mendinginkan saja. Tapi kalau kita berniat, ya ketika berwudu, saya biasa kalau di santri saya ada dapati anak di kelas ngantuk, suruh pergi berwudu. Ya, pergi berwudu. Nah, kalau dia pergi berwudunya itu hanya untuk menghilangkan ngantuknya, tidak berniat untuk berwudu untuk sholat, maka itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, tidak sah. Nah, kenapa dia tidak berniat untuk itu? Yang kedua, syaratnya tidak mampu menggunakan air. Ya. Jadi syarat yang kedua, dia tidak mampu menggunakan air. Baik itu karena tidak ada air, atau ada air tapi tidak boleh menggunakan air. Nah. Yang ketiga, menggunakan tanah yang bersih, ya, dan yang sejenisnya. Nah, itu yang disebutkan tadi, yang sejenisnya ini adalah bedak, ya. Nah, atau yang bisa kita dapatkan, ya, debu misalnya, meskipun ada sebahagian ulama, ya, yang mengatakan kalau di sejadah, ya, yang kita yakin tidak ada debunya tidak boleh, ya, makanya ada sebahagian ulama yang mengatakan tidak sah salatnya orang yang ketika dia berjamaah, ya, berjamaah. Nah, ini biasa dilakukan oleh jamaah umrah, jamaah haji, ya, ketika dia salat di pelataran Ka'bah, ya, tiba-tiba batal. Kalau keluar jauh, wah, tayamum saja. Ya, tayamum saja. Ini ada pendapat ulama, ya, yang mengatakan tidak sah, ya. Meskipun saya juga cenderung menguatkan itu, ya. Kenapa? Kalau di pelataran Ka'bah itu kita ke belakang sedikit ada tempat wudhu, ya, ada tempat wudhu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berwudhu. Ya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang mendesak, misalnya kalau saya tinggalkan tempat, ya, nanti tidak bisa ketemu dengan teman, ya, dan sebagainya. Kemudian wajib tayamum. Yang pertama mengusap wajah, ya. Jadi ini yang pertama, mengusap wajah. Nah, yang kedua, mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Nah, yang ketiga, tertib berurutan dari wajah kemudian kedua tangan. Jadi jangan tangan dulu baru wajah, ya. Jadi wajah dulu baru kedua tangan. Nah, kemudian bersambung mengusap kedua tangan langsung sesudah mengusap wajah. Jadi jangan usap wajah baru cerita dulu. Ya, sama dengan ketika kita berwudu, mualah itu, ya, berurutan, bersambung-sambung, jangan cuci tangan baru cerita, ya. Nah, nanti setelah itu berkumur-kumur lagi. Ya, bahkan ada yang ulama yang mengatakan ketika dia cerita sesudah tangannya dicuci, kemudian cerita, baru lanjut setelah tangannya kering, tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Itu yang dimaksud dengan tertib berurutan, kemudian mualah, gitu, ya, bersambung, ya, mengusapnya, ya, mengusap kedua tangan langsung sesudah mengusap wajah. Selanjutnya pembatal tayamum, ya. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu, ya. Jadi semua yang membatalkan wudhu, nah, baik itu hadas kecil, ya, apalagi hadas besar, itu membatalkan tayamum, ya, karena tayamum, ya, pengganti wudhu, ya. Jadi kalau, ya, yang untuk mengangkat hadas besar, ya, atau hadas kecil dengan menggunakan air itu batal dengan, ya, pembatal ini, maka otomatis itu juga membatalkan tayamum. Nah, jadi semua yang membatalkan wudhu, ya, seperti yang disebutkan, pembatal wudhu itu adalah keluarnya, ya, sesuatu dari dua jalan. Ya, jadi jalan depan atau jalan belakang, dari kubul atau dari dubur. Nah, apakah yang cair, ya, atau yang keras, atau yang tidak berbentuk, ya,
atau yang tidak berbentuk, baik itu bersuara atau tidak bersuara, ya. Ini pokoknya yang membatalkan wudhu semuanya membatalkan tayamum. Nah, yang kedua, jika sudah ada air, ya, jadi batal tayamum kalau sudah ada air. Kalau dia tayamum karena tidak ada air, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya bertayamum misalnya karena tidak ada air, maka ketika air itu sudah ada, maka batal tayamum saya. Tidak boleh saya gunakan lagi untuk sholat berikutnya karena sudah ada air, ya. Nah, tapi kalau tidak ada, ya, tetap tidak ada, maka selama tayamum itu tidak batal, dia boleh digunakan untuk, ya, untuk salat, ya, untuk salat. Nah, sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan idza wujidal ma'u batalat tayammum, ya, kalau sudah ada air, ya, sudah didapati air, maka batallah tayamum itu. Nah, ini yang contoh kasus, ya, sahabat, ada 2 orang sahabat yang dalam keadaan musafir, dia tidak mendapatkan air, maka dia setelah masuk waktu dia bertayamum, dua-duanya tayamum, kemudian salat. Nah, sesudah salat dia mendapati air, ini ya kasusnya, dia sudah salat. Nah, yang satu menganggap sudah cukup salat yang tadi yang dilakukan menggunakan tayamum. Yang kedua mengatakan kita dapat air, masih ada waktu untuk salat, maka dia berwudu lalu salat. Nah, masalah ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada yang tidak mengulangi salatnya atau tidak berwudu kemudian salat lagi, mengatakan asabas sunnah, ya, sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, tapi bagi yang berwudu lalu salat lagi, Nabi mengatakan lahu ajran, ya, bagimu 2 pahala, ya, pahala salat dengan bertayamum dan pahala salat karena, ya, wudu. Ini juga sebagai dalil bahwa dek jaga istilah mulallo suruga. Mulallo amang suruga pura nama sempajang nasaba agak senai tawammu. Elo si kemas sempayang so jenne, ya, mulallo amang suruga, ya. Atau dia sudah sholat isya, ya, kemudian dia kembali, dia mendapat orang sholat, dia sholat lagi, boleh, boleh, jangan mengatakan kalau surga, ya. Jadi itu tidak ada, semua pernah dilakukan oleh sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak ditegur. Nah, tidak adanya teguran dari Nabi ini pertanda bahwa itu adalah penetapan hukum dari Nabi, disebut takrir, ya, takrir Nabi. Jadi ini pembatal wudu. Kemudian ada penjelasan, ya, tambahan, ini ada karena sudah lewat waktu, ya, sedikit mohon maaf. Jika seseorang tidak mampu berwudu dan juga bertayamum, ya, maksudnya dua-duanya dia tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum, maka dia boleh melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan kesucian tanpa berwudu atau bertayamum, dan tidak boleh beralasan, misalnya tidak usah sholat karena tidak bisa bersuci, ya, karena dia sudah termasuk ke dalam faqidut tahurain, ya, faqidut tahuraini, yaitu keadaan orang yang tidak memiliki 2 alat untuk bersuci. Nah, di sini bukan berarti dia tidak mampu, ya, secara fisik, bisa saja dia mampu, ya. Contoh misalnya orang yang sakit, ya, orang yang sakit, dia di dalam ruangan isolasi, ya, dia tidak boleh keluar, sementara di dalam tidak ada tempat wudhu, ya, tidak ada juga tempat untuk bisa mengambil alat untuk tayamum, ya. Apakah dia tidak salat? Tidak boleh tinggalkan salat, dia harus salat, ya. Maka dia salat sesuai kondisi yang dia mampu. Itu yang disebutkan dalam ayat itu, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan dan kesanggupanmu.
Dan itu juga bisa terjadi di tempat-tempat yang biasa, misalnya kita dalam perjalanan ya, perjalanan. Kalau dulu di zaman saya masih kuliah di Jakarta itu banyak teman yang biasa mengatakan, saya kemarin ya kembali dari Jakarta ke Surabaya atau dari Surabaya ke Jakarta itu tidak ya salat tidak berwudu. Salat dalam keadaan bernajis ya, bernajis. Nah, kenapa? Faqudut tahurain. Meskipun ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa kalau terjadi yang seperti itu, maka dia boleh melakukan salat tanpa bersuci ya pada waktunya, dan kalau dia tiba di tempat tujuan masih ada waktu, maka dia boleh berwudu atau bersuci kemudian melakukan salat yang dia lakukan tadi tanpa bersuci ya, dan itu lebih afdal. Nah, iya. Tidak sah wudunya. Iya, makanya ketika kita mau berwudu ya kita harus ya menghadirkan niat untuk berwudu itu. Ya, makanya seorang yang mendapatkan gelaran paling khusyuk dari sahabat itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu baru berwudu itu sudah pucat. Ya, sudah gemetaran. Kenapa? Meskipun dia ditegur oleh sahabat, ada apa, kenapa seperti ini ya, boleh mengatakan kita berwudu ini, kita bersuci untuk apa, kita mau sholat, ini sholat menghadap siapa. Jadi dia sudah mempersiapkan mental ya, mempersiapkan ya dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari awal dia sudah salah, itulah biasanya setan masuknya di situ ya, sehingga dia karena salah dalam wudunya, maka dia juga salah dalam salatnya ya, diganggu oleh syaitan. Nah, jadi harus mengulangi dari apa yang dia lakukan tadi. Jadi itu ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang terakhir, boleh menggunakan tayammum untuk beribadah yang membutuhkan kesucian selama tayammum tersebut belum batal. Ya, karena ada di masyarakat kita banyak yang mengatakan bahwa tayammum itu hanya boleh digunakan satu kali. Ya, satu kali, dan itu tidak benar. Ya, jadi selama dia dibolehkan untuk tayammum, dan kalau dia sudah bertayammum dan tidak batal, maka dia boleh menggunakan itu berkali-kali. Ya, berkali-kali. Jadi kalau dia tidak batal, maka dia boleh menggunakan. Kecuali kalau dia sudah batal, salah satu batalnya adalah dia sudah mendapatkan air, karena tadi dia bertayamum karena tidak ada air. Nah, setelah ada air, batal alasan untuk bertayamum. Maka dia harus mengulangi dengan berwudu atau tayamum ketika dia tidak mendapatkan air lagi. Saya kira itu ya tambahan penjelasan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ini lebih bagus lagi ya, mudah-mudahan bisa diikuti lebih banyak ya, khususnya bagi mereka yang biasa menjadi pengganti muazzin ya, pengganti muazzin ketika muazzin tetap tidak hadir atau berhalangan, atau biasa juga memang ada masjid yang tidak ada muazzin tetapnya ya, jadi siapa yang datang itu yang masuk waktu azan gitu. Nah, ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab tentang azan dan iqamah ya, azan dan iqamah. Saya kira itu ya, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bermanfaat ya, meskipun saya menganggap jamaah sudah paham semua ini, tapi kenapa kita mengulangi, karena terus terang ada beberapa tahun yang lalu ya, bukan baru, beberapa tahun yang lalu ada seorang santri yang dirawat di rumah sakit
Ya, setelah beberapa hari kami menjenguk, saya tanya bagaimana salatmu? Saya tidak pernah salat, Ustaz. Kenapa tidak salat? Tidak bisa berwudu. Kenapa tidak tayamum? Tidak aku tahu tayamum. Waduh. Kalau santri saya begini, gimana yang lain gitu. Ya, makanya kita sampaikan, mudah-mudahan kita yang sudah tahu dan bisa menjelaskan kepada yang lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.